Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Putri Kurniasari, NPM 21130531188 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat disertai dengan perpindahan energi tanpa memindahkan medium perantara. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Sedangkan berdasarkan medium perantaranya dibedakan menjadi gelombang mekanik dan elektromagnetik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Salah satu contoh gelombang mekanik adalah gelombang air. Seperti halnya gelombang lain, gelombang ini memiliki sifat-sifat gelombang, yaitu yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi, yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi, yang ketiga dapat saling berinterferensi atau memadukan, dan yang keempat mengalami difraksi atau pelenturan. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan, yang pertama, untuk mengamati gejala gelombang mekanik, yang kedua, untuk mengetahui sifat-sifat gelombang mekanik. Langkah yang pertama, tuangkan pewarna makanan secukupnya. Hal ini dilakukan hanya untuk melihat lebih jelas arah gelombang. Yang pertama yaitu refleksi atau dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang gelombang. Yang kedua yaitu refraksi atau dapat dibiaskan. Dalam hal ini, pena terlihat patah karena indeks permukaan di dalam dan di luar berbeda. Yang selanjutnya yaitu difraksi. Difraksi gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Pada interferensi destruktif tidak mengalami perpaduan karena gelombang tidak bertemu pada fase yang sama dengan kurun waktu berjeda detik. Sedangkan pada interferensi konstruktif dilakukan secara bersamaan, mengalami perpaduan karena bertemu pada fase yang sama. Kesimpulan, dari praktikum yang saya lakukan dapat saya simpulkan bahwa gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Dan semakin sempit celah karton yang digunakan, maka semakin pendek gelombang yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Semakin lebar celah kardus yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin panjang. Dan gelombang mekanik ini terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti air laut, gelombang gempa, gelombang bunyi, dan lain-lain.